Ini amplop putih itu pasti seneng banget karena ini yang diharap-harapkan, karena ini yang diinginkan. Jadi semua ini karena ini, masalah semua itu karena ini, dan masalah kelar itu ya semua karena ini. Ini tuh apa guys? Ini tuh uang. Hai guys, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Ketemu lagi dengan channel Mama Erindra. Kali ini Mama Erindra sedang berbunga-bunga, sedang bahagia guys. Kenapa? Karena di awal bulan guys dapat ini amplop putih. Masya Allah senengnya kalau dapat ini ya. Semua buruh migran kalau di awal bulan kalau dapat ini tuh seneng banget. Karena apa? Karena sesuatu yang kita harapkan itu ini, untuk mencukupi keluarga itu ini, untuk kita membeli sesuatu itu ini, dan ini yang bikin masalah, dan ini yang jadi penuntas masalah guys. Jadi aku itu hari ini seneng banget karena kemarin bu bosku udah ngasih gaji, dan adiknya bu bosku udah ngasih gaji, dan nenekku juga ngasih kejutan guys. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, rezekiku semoga bertambah banyak, amin. Dan rezeki teman-teman semua bertambah lancar, bertambah banyak ya, amin ya robbal alamin. Kemarin itu bu bosku sudah ngasih gaji ya guys, pakai amplop putih, dan ini aku sudah buka. Karena aku tuh orangnya kalau itu tuh penasaran, langsung aku buka, pengen tahu isinya berapa. Karena bu bosku itu nggak mesti sama gaji aku itu setiap bulannya tuh nggak sama. Kadang 5.500, kadang 5.800, kadang 6.000, kadang kerjaannya banyak juga, kadang 7.000. Begitu bu bosku. Jadi buat teman-temannya, jangan apa, bukannya aku mau pamer ya. Jadi yang berpikir positif aja, yang bila ada yang berpikir negatif, ya itu sih hak masing-masing ya, pikiran orang masing-masing. Jadi no problem. Walah, sok Inggrisnya sok pinter padahal nol aslinya, pada lulusan SD. Jadi apa ya, kalau bahasa Hongkongnya mau mandai itu nggak masalah, terserah pikiran mereka yang menilainya, hak masing-masing. Jadi sekarang aku mau buka ya, mau memperlihatkan gaji aku bulan ini. Alhamdulillah banget, masya Allah, tabarakallah. Jadi ini aku dapat gaji dari adiknya bos, 1 bulan dikasih 1.000. Karena aku setiap hari nyetrikain bajunya dia punya anak 2, sekolah semua, dan dia kerja, dan suaminya juga kerja, jadi nggak ada yang nyetrikain bajunya. Jadi aku yang setrikain, jadi dikasih 1.000, 1 bulan dikasih 1.000 ya, alhamdulillah buat tambahan. Dan ini gaji dari bu bosku. Bulan ini dia ngasih aku 6.000. Alhamdulillah, jadi semuanya itu 7.000 ya guys ya, 7.000. Sekarang aku mau bagi. Biasa guys, kalau apa ya, kalau awal bulan itu nerima amplop itu siap-siap pembagian. Karena apalagi aku seorang ibu rumah tangga, ada anak, ada orang tua di rumah, ya pasti mereka harus mendapatkan kebagian juga, karena itu pun ini juga ada rezekinya mereka, berdoa mereka. Ini alhamdulillah, masya Allah. Sekarang mulai pembagian guys. Ada nggak yang seperti aku setiap habis gajian tuh dibagi-bagi-bagi? Pasti kebanyakan seperti itu ya guys ya. Kalau yang nggak dibagi-bagi buat diri sendiri ya itu apa ya? Mungkin orang tuanya sudah kaya atau apa ya? Ya, tapi aku tuh jujur aja, dari awal gaji aku masih kecil pun aku dibagi-bagi. Seperti itu. Penghasilanku kecil, ya aku dibaginya kecil-kecil juga. Penghasilanku lumayan besar, ya aku juga lumayan ngebagi-baginya mereka juga tuh lumayan gede. Jadi itu setiap dari awal aku itu berangkat ke luar negeri selalu begitu guys. Jadi ini buat orang tua, ini buat anak 4 lembar, ini buat aku kebutuhan aku 2 lembar, tinggal 6 lembar. Ini 1 lembar, ini bukan buat aku dan bukan buat keluargaku, ini hak orang lain yang membutuhkan. Bisa dibilang sedekah ya guys ya. Dan ini 5 lembar, aku masuk ke mana itu tadi? Masuk ke sini. Tabungan. Jadi aku dibagi berapa guys?
dibagi 1, 2, 3, 4, 5, dibagi 5 bagian. Waktu gajiku kecil juga sama seperti ini, dibagi 5 gajian, cuma jumlahnya beda. Kalau waktu kecil ya kita semampunya aja, seadanya, nggak mesti harus besar segitu. Memberikan sedekah sama orang juga nggak harus besar seperti itu, anak orang tua juga nggak seperti itu besarnya, nggak dibagi sama rata kecil. Jadi semuanya itu dibagi ya guys. Waktu dulu aku masih baru guys, sulit membaginya, memang sulit karena banyak kebutuhan di rumah, udah orang tua sakit, anak, macam-macam, pokoknya banyak banget lah. Udah majikan pelit, apa-apa beli sendiri. Kadang aku libur itu cuma makannya pop mie doang. Aku waktu dulu itu proses dulu awal di Hong Kong ya. Jadi kadang aku libur itu makannya itu siang itu jam 12 pop mie, malamnya itu pop mie, kan cukup $7 dulu, itu $7 loh pop mie. $7, $6 yang gede itu. Jadi cukup itu, nggak seperti ini pengen makan dimanapun keturutan, pengen di restoran Jepang, pengen di restoran mana, kesampaian, nggak seperti dulu. Jadi memang prosesnya pun juga nggak gampang, nggak mudah ya guys ya, butuh bertahun-tahun. Jadi buat adik-adik semua yang masih baru, masih awal perjuangan, masih awal proses di Hong Kong, itu benar-benar perjuangannya itu harus benar-benar kuat ya, harus sabar, kuat mental, pokoknya penuh dengan keikhlasan. Jangan berputus asa dan terus berdoa, semoga Allah cepat mengabulkan keinginan kalian. Pasti Allah juga akan mendengarkan dan akan mengabulkan, tiba saatnya untuk kebahagiaan kalian. Amin ya rabbal alamin. Dan ini sebentar lagi aku mau meluncur ke pasar ya guys, biasa ditransfer semua, paling aku nyisain 2 lembar. Dan alhamdulillah nenekku juga sering ngasih jajan, tapi uang jajan nenekku aku nggak masukin ke sini guys. Misal lagi, karena aku juga punya kebutuhan lain, kadang pengen beli pakaian, kadang apalah gitu guys ya. Tapi kalau nenekku ngasihnya lebih gede, aku juga ya masukin ke sini. Ini jujur aja guys, terus terang, tabunganku udah kosong ya, karena aku habis bikin rumah, jadi udah nggak ada isinya. Ini baru mau ngisi lagi. Semoga aja rezekiku terus bertambah lancar, banyak, biar cepet penuh lagi ya. Amin ya robbal alamin. Jadi buat teman-teman semua, semangat bekerja ya, ciayo. Pokoknya ciayo terus, semangat, jangan berputus asa, oke? Okay? Jadi buat teman-teman adik-adik semua, walaupun kita gaji kecil, tetap aja harus mengisi ini ya. Itu penting buat diri kita. Penting banget. Karena kita nggak tahu rezeki kita itu sampai di mana dan kita itu sehatnya sampai di mana. Takutnya ada apa-apa ya. Takutnya kita dikeluarkan dari pekerjaan. Kita udah ada punya persediaan ini, walaupun nggak banyak ya. Jadi intinya jangan jangan diituin semua gitu loh. Jadi harus nyisihin, walaupun kita sedikitnya, atau sebulannya 1 juta, kalau enggaknya memang kalau enggak ada sama sekalinya 500 sebulan, 1 juta, syukur-syukur 2 juta 1 bulan ya dek ya. Jadi penting banget ini buat diri kita sendiri deh. Jadi buat sesuatu buat kita kalau kita lagi nggak enak badan, atau kita atau kita dikeluarkan dari kerjaan, sesuatu yang membantu diri kita. Jadi kalau kita sedang kesulitan itu kadang-kadang anak-anak masih baru itu nyemplungnya itu ke utang ke bank. Kebanyakan seperti itu. Jangan sampai jerumusnya itu ke bank kalau bisa. Kalau udah terlilit ke bank itu susah. Kita kerja capek pun kayaknya nggak terasa menikmati hasilnya gitu, karena uangnya itu setor bank. Jadi kalau bisa jangan sampai terbelit utang bank ya teman-teman ya. Ya guys ya. Buat adik-adik semua yang masih baru ya, jangan sampai terbelit di hutang bank. Itu Masya Allah, jangan sampai. Karena kebanyakan ya bukan menghina, bukan mengejek ya. Ada temenku juga, ya gimana ya kalau diomongin yang ngejelekin. Tapi ini buat mau buat berbagi pengalaman aja ya. Biar adik-adik yang baru itu jangan sampai tergiur, jangan sampai dibujuk teman-teman. Ayo kita utang bank bersama, kita patungan, nanti bayarnya patungan. Jangan mau, kalau bisa, kalau mampu, jangan sampai. Karena aku tuh bukan 1-2 teman yang sudah terjerumus ke dalam utang bank, mereka itu kayaknya kasihan banget. Bukan aku menghina mereka, bukan. Kayaknya itu terbebani terus karena setiap bulannya itu terbebani terus.
Apalagi kalau ada teman kita yang mengkhianati, dia ikut makan uangnya, dia nggak bisa setor, bebannya di yang satu teman, bebannya di mereka semua. Jadi itu benar-benar ya guys ya, masalah uang itu sumbernya masalah. Dan uang itu semua adalah penyelesaian masalah. Jadi kita harus bisa jadi kita tuh harus bisa mengatur. Jadi kita itu harus bisa menjaga diri kita. Jadi sebenarnya di Hong Kong itu KTP, paspor itu nyawa kita. Jadi jangan sampai paspor KTP itu dipinjemin ke temen, walaupun itu temen deket, walaupun itu temen baik, jangan. Itu bisa-bisa aja, apalagi sama teman saudara aja, kalau masalah uang itu bisa berantem, apalagi sama temen. Jadi jangan ya, buat adik-adik yang masih baru, jangan percaya, bukannya jangan percaya ya, jangan menjerumuskan diri sendiri ke lubang yang kita membuat sengsara. Jadi ya kalau bisa jangan sampai terjerumus ke bank. Memang bank itu mengiming-imingi enak, hadiahnya rice cooker, hadiahnya kipas, hadiahnya ini itu. Tapi kalau utang sekali, kalau udah mau lunas, ditawarin lagi, dikasih hadiah lagi, tergiur lagi. Jadi kayak gimana kerja capek nggak menikmati gitu loh. Kayaknya gimana gitu ya. Udahlah, mau ngomong, ya udah sampai di sini aja guys. Ya udah, buat teman-teman itu cuma pesan aku aja ya. Jadi uang itu benar-benar sumbernya masalah, dan uang itu pun juga adalah penyelesaian masalah. Kita jauh-jauh meninggalkan keluarga ke sini itu karena ini ya guys ya, karena uang. Jadi semoga aja kita bisa mengaturnya, menggenggamnya dengan kuat, apa yang kita inginkan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sampai di sini dulu video aku. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.